Shalom, putra-putri kerajaan surga yang disayang oleh Tuhan dan saya kasihi. Kali ini di seri pesan pengembalaan ke-27, saya pindah channel di link YouTube atas nama Andreas Yuswanto, dan silakan Bapak Ibu Saudara berkenan untuk subscribe ulang. Dan seterusnya kita akan memakai link di sini. Saudara, seri ke-27 dari pesan pengembalaan ini judulnya adalah Kitalah Alasan Kasihnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membagi dalam dua bagian, seri ke-27 dan minggu depan di seri ke-28 adalah bagian kedua dari judul ini, yaitu Kitalah Alasan Kasihnya. Saudara, Bapak Pendeta Max Lucado dalam salah satu bukunya menulis bahwa kasih Allah itu ibarat seekor anjing pemburu yang mencari mangsa buruan, membantu tuannya, seorang pemburu yang mencari dan memburu binatang-binatang buruan di hutan. Saudara. Fungsi dari anjing pemburu ini adalah dia mengerti hati dari tuannya. Ketika tuannya membidik, bahkan menembak sasaran buruannya itu, maka anjing pemburu ini, kata Pak Max Lucado tadi, mengejar buruan yang diincar oleh tuannya. Kemanapun buruan itu pergi, maka dikejar oleh anjing itu sampai kena, saudara. Dan itulah kasih Allah untuk saudara dan saya. Allah mengasihi kita, saudara, bukan karena kesalehan kita. Bukan juga karena kebaikan moral daripada kita. Siapa sih kita ini, saudara? Tidak ada yang baik. Bahkan surat Roma menulis, kita semua ini tidak ada yang suci. Bahkan semua sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Yesaya menulis lebih keras lagi bahwa kesalehan kita pun adalah seperti kain lara. Kain yang kotor, kain yang najis. Coba bayangkan, saudara, kesalahan manusia disamakan dengan kain yang kotor dan najis. Dan harus dibuang, saudara. Lalu kita bertanya, apa sih yang menjadi alasan kita dikasihi oleh Allah? Tidak ada yang lain, saudara. Karena kasih Allah itu apa adanya. Diri kitalah yang menjadi alasan Dia mengasihi kita. Mari kita lihat penjelasan dari Rasul Petrus dalam suratnya 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Di bagian pertama dari seri pesan pengembalaan ini, yaitu ke-27, kita akan melihat hanya di ayat 1 sampai 5 lebih dulu. Rabu depan kita lanjutkan ayat 6 sampai ayat 9. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 5. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya damai, kasih karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, dari pendahuluan ini kita tahu bahwa surat ini adalah dari Petrus sendiri. Melihat keindahan karya tulis ini yang tentu saja diilhami oleh Allah Roh Kudus, kita pasti bertanya siapa yang menjadi juru tulis daripada Paulus. Di pasal 5 ayat 12, surat ini menjelaskan dia adalah Silvanus. Saudara, dialah yang memperhalus bahasa yang dipakai oleh Petrus yang memang orangnya kasar karena berasal dari pantai Galilea. Saudara dikasih oleh Tuhan, Petrus menulis surat ini untuk orang-orang pendatang yang tersebar di provinsi Asia Kecil, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Orang-orang pendatang yang tersebar atau berdiaspora adalah mereka orang-orang Yahudi yang Kristen, yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan banyak jemaat yang berdiri di luar Palestina pada waktu itu. Dan merekalah orang-orang yang dikirimi surat oleh Rasul Petrus. Saudara. Mari kita melihat bahwa ternyata seperti mereka orang pendatang dan tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil pada waktu itu, maka kita pun bukankah juga orang-orang pendatang di dunia ini, saudara. Dan tentu saja kemiripan ini, yaitu kitalah orang-orang pendatang yang juga hanya musafir-musafir di dunia ini, maka surat yang indah penuh dengan mutiara-mutiara rohani juga untuk saudara dan untuk saya. Apa isinya, saudara? Isinya seperti judul seri pesan pengembalaan pada kali ini, yaitu memang kitalah alasan kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti lagu We Are The Reason yang setiap Natal sering dikumandangkan di gereja-gereja, bahwa kita inilah alasan Yesus datang ke dunia. Kita inilah alasan Yesus mati. Kita inilah alasan Yesus bangkit dan menyediakan tempat yang indah di surga. Semua untuk saudara dan untuk saya. Dia tidak memandang keberadaan kita, tetapi semua dikerjakan karena alasan kasih-Nya adalah Anda dan saya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, ada 3 pertanyaan dimulai dengan kata apa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus. Dan bahkan dia sendiri, juga teman pelayanannya Paulus, adalah alasan kasih dari Tuhan sendiri. Mereka berdua bukan orang sempurna, saudara, tetapi dikasih oleh Tuhan apa adanya, baik Paulus maupun Petrus. Catatan sejarah hidup lamanya penuh dengan kegagalan, kekejian, pengkhianatan kepada Yesus. Tetapi Tuhan memulihkan, memperlengkapi, dan menjadikannya rasul-rasul yang hebat. Menjadi berkat bagi jemaat pada waktu itu. 3 kata apa yang dijawab oleh Rasul Petrus sendiri. Yang pertama-tama adalah apa yang dikerjakan Allah melalui kasih-Nya itu kepada kita. Ayat yang kedua jelas ditulis di sana, Allah di dalam kasih-Nya telah memilih kita, menguduskan kita, menebus kita dengan percikan darah-Nya. Ada 3 yang dikerjakan Allah melalui kasih-Nya itu kepada kita.
bukan sekali lagi karena kesalehan kita, bukan sekali lagi karena kebaikan moral dari kita, tetapi semata-mata karena kemahatauan Allah. Kita sudah dipilih bahkan sebelum dunia dijadikan. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihan yang khusus, yang istimewa. Surat Efesus pasal 1 ayat 4 jelas di sana bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan sebelum kita diciptakan, sebelum kita lahir di dunia, sebelum saudara-saudara beraktivitas dalam dunia, sebelum dunia itu dijadikan, Allah sudah memilih kita. Dan lalu menguduskan kita, dan menebus kita dengan percikan darahnya. Wow, sungguh luar biasa. Kasih Allah dan alasannya adalah diri saudara sendiri dan diri saya. Engkau orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kata apa yang kedua yang dipertanyakan dan dijawab oleh Rasul Petrus adalah, apa selanjutnya? Setelah Allah itu memilih, menguduskan, dan menebus kita dengan percikan darahnya yang kudus, apa selanjutnya? Ayat 3 ditulis di sana bahwa kita dilahirkan kembali. Apa selanjutnya yang dikerjakan oleh kasih Allah itu setelah memilih, menguduskan, menebus dengan percikan darahnya, maka Allah melahirkan kita kembali, saudara. Sesungguhnya saudara sudah lahir baru, lahir kembali, born again. Saudara sudah lahir di dunia melalui rahim ibu kita masing-masing. Tetapi di dalam kerajaannya, saudara adalah manusia yang baru yang dilahirkan di dalam sebuah kerajaan yang luar biasa yang namanya kerajaan surga. Wow, saudara, ini keren sekali, saudara. Saudara tidak hanya lahir satu kali di dunia ini, tetapi saudara dilahirkan kembali yang kedua. Bukan di dunia yang fana, tetapi di dalam sebuah kerajaan surga. Saudara menjadi putra-putri kerajaan surga. Allah yang begitu luar biasa, pencipta segala alam ini, saudara, engkau boleh memanggilnya ya Abba, ya Bapa. Saudara boleh memanggilnya ketika engkau menyebut orang tuamu papa, engkau punya papa di surga. Engkau memanggil daddy, engkau punya daddy di surga. Engkau memanggil ayah kita, mungkin Romo atau Bapak. Engkau punya Romo di surga dan Bapak di surga. Karena saudara dilahirkan kembali. Tidak hanya dilahirkan kembali. Ayat yang keempat dikatakan begini, saudara. Ayat yang keempat. Bahwa saudara menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wow, luar biasa, saudara. Bahwa kita dilahirkan kembali dan memiliki apa, yaitu bagian yang ada di surga. Sebuah bagian yang ada di surga menerima bagian yang ada di surga, yang tersimpan di surga, dikatakan dalam ayat yang keempat itu, saudara. Sebetulnya bukan lebih tepat kata tersimpan di surga bagi kamu, tetapi yang apokalipto, yang sudah disingkapkan, yang sudah dipastikan, dijamin, dan itu sudah dibuka. Jadi tidak hanya sekedar tersimpan, saudara, tetapi semua sudah disingkapkan, dinyatakan, dan itu menjadi milikmu, milikku.
Haleluya, saudara. Secara hukum, saudara sudah menjadi pemilik yang sah dari segala bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat lain. Akhir-akhir ini, di tengah-tengah pandemi COVID, mungkin saudara memerlukan kekuatan, memerlukan kesembuhan dan kesehatan, memerlukan proteksi. Mungkin saudara memerlukan bantuan finansial ketika hidup kita terpuruk di tengah-tengah pandemi ini. Yakinlah bahwa itu tidak hanya tersimpan di surga bagi saudara dan saya, tetapi juga sudah dinyatakan, disingkapkan, dan menjadi jaminan milik saudara-saudara. Kata apa yang ketiga adalah pertanyaan, apa instrumennya? Engkau sudah dipilih, dikuduskan, ditebus, saudara sudah dilahirkan kembali, dan diberikan hak penuh memiliki semua bagian di surga. Apa instrumennya? Ayat yang kelima dikatakan, saya bacakan sekali lagi, bahwa yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Karena imanmu. Ini instrumennya, saudara. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara, bahwa menerima bagian di surga itu dikatakan di dalam ayat itu, saudara, bahwa kita dipelihara. Proureo, dijaga, dilindungi dengan the military guard. Wow. Dilindungi dengan penjagaan militer untuk mencegah invasi dari musuh. Wah, dahsyat sekali, saudara. Bahwa kita dipelihara secara demikian itu proureo. Dilindungi. Ya, tidak hanya dipelihara tapi dijaga dengan kekuatan militer yang saudara tidak lihat dengan mata jasmani. Dari invasi serangan-serangan musuh, saudara dipelihara dengan indah. Dalam kekuatan Allah. Apa piranti atau instrumennya, saudara? Karena iman. Karena itu kata sandang dalam bahasa Yunani dia. Dia itu dalam. Juga bisa diartikan dengan. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah yang sedemikian dahsyat tadi itu, saudara. Karena iman. Dengan iman. Atau di dalam iman. Kata iman di sini dipakai kata pistis. Pistis adalah sebuah conviction, pendirian yang teguh kepada nama Yesus yang mengasihi kita, saudara. Sebagai penutup, masihkah kita ragu? Masihkah saudara cemas dan khawatir? Saya sungguh bangga melihat beberapa kawan-kawan senior yang tidak takut, tidak khawatir, dan tetap beriman bahwa mereka pasti dilindungi, diberikan kesehatan, melewati wabah virus corona ini. Saya kagum dengan iman mereka dan contoh yang ditinggalkan bagi kami yang masih muda ini. Mungkin mereka sudah mendalami apa yang menjadi isi dari surat 1 Petrus ini. Bahwa kita tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu. Karena Engkau adalah alasan kasih
dari Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan suatu pujian yang luar biasa yang berjudul Hanya Kau. Kita sudah membuktikan kasih Tuhan bagi kita dan pasti Engkau akan terus dipelihara dengan baik karena imanmu. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Kesalahan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami sasaran, target, alasan dari kasih-Mu. Engkau telah mendapatkan kami Tuhan, memilih, menguduskan, menebus kami, bahkan melahirkan kami kembali dalam kerajaan surga dan menyingkapkan, menjadikan apa yang tersimpan di surga menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan jaga iman kami sebagai instrumen, alat untuk meraih semua apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami dalam kasih-Mu. Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus terus menguatkan iman kami dan mempertebalnya hanya untuk berdiri teguh dalam keyakinan kepada-Mu Yesus, bahwa Engkaulah Tuhan, Juru Selamat, penanggung jawab hidup kami. Berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus, Sang Putra, dan juga persekutuan dengan Allah Roh Kudus, memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya kita katakan, amin, amin. Haleluya, sampai bertemu di seri pesan pengembalaan yang akan datang. Tuhan memberkati saudara.